Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Selamat siang, Bapak Ibu warga Desa Bendosari dan Pulerejo, Mas Hanif Andi Al-Ansori selaku pembicara, serta teman-teman sekalian, selamat datang dalam acara webinar dengan judul Bincang Desa Wisata, Membangun Kawasan Ekowisata Berbasis Masyarakat Pasca Pandemi COVID-19. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran para hadirin sekalian dalam acara webinar kali ini. Izinkan saya memperkenalkan diri, saya Iva Maulana, mahasiswa Ilmu Ekonomi tahun 2018 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Nah, akan memandu jalannya acara pada siang hari ini. Nah, sebelum memulai acara ini, alangkah lebih baiknya kita memulai dengan doa bersama. Oleh karena itu, berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing dipersilahkan. Doa dicukupkan. Sisi selanjutnya akan ada penyampaian sepatah dua kata sambutan dari Kepala Desa Pulerejo, Bapak Agung Wibawanto, sebagai perwakilan desa yang akan memaparkan permasalahan hambatan dalam membangun desa wisata, khususnya di Desa Pulerejo, dan harapan kedepannya untuk Desa Pulerejo sebagai desa wisata. Untuk Bapak Agung Wibawanto, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati narasumber dari UGM serta teman-teman mahasiswa UGM, juga masyarakat Desa Bendosari, juga Pulerejo yang ikut dalam sesi acara Google Meet hari ini. Sebelumnya marilah kita bersama-sama menyatakan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita semua telah diberikan rahmat taufik hidayah sehingga bisa mengikuti agenda kegiatan hari ini dengan keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada beliau junjungan kita semua, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang selalu kita nantikan syafaatnya besok pada yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih saya sampaikan kepada teman-teman UGM yang telah berkesempatan juga kepada Desa Pulerejo, juga Desa Bendosari untuk melakukan kegiatan KKN. Saya akan menyampaikan visioner tentang pembangunan wisata yang ada di Desa Pulerejo, juga bagaimana permasalahan, juga hambatan, bagaimana membangun desa wisata untuk kedepannya. Alhamdulillah untuk Desa Pulerejo di posisi 2 tahun terakhir ini kita sudah berupaya untuk membuat suatu konsep dan menjadikan desa kita ke arah desa ekowisata dengan berbagai macam langkah. Kemarin juga sudah kita sampaikan di beberapa pertemuan yang lalu, juga lewat kontak langsung dari teman-teman perwakilan mahasiswa. Harapan di situasi pandemi kita tidak boleh menyerah dengan keadaan, kita harus bangkit dari keterpurukan ekonomi. Itu saya mengajak seluruh elemen masyarakat di desa saya untuk berpikir, memang dibilang masyarakat saya pun juga menyampaikan ide yang aneh karena ini hal-hal yang mungkin belum pernah ditemui sebelumnya. Karena apapun kalau kita mau menuju ke sesuatu hal yang lebih baik, hal yang beda, ya harus berpikir beda, itu menurut saya. Jadi bukan kita bermimpi atau bangun tidur, tapi ini suatu harapan, kemudian itu harus kita gapai, kita juga bisa melaksanakan dengan bersama-sama, termasuk semua harus bergandengan, karena kita tidak bisa kalau cuma sendirian.
karena konsepnya bukan real bisnis personal, tapi ini membangun suatu desa. Jadi desa yang notabene adalah milik semua masyarakat, harapannya kita bisa bersama-sama dengan masyarakat membangun dengan harapan mutu yang kita selalu gaungkan untuk menciptakan desa Pulirjo mesra, yaitu harapan semua masyarakat. Jadi arti mesra sendiri kan maju untuk sektor ekonominya, menggapai kesejahteraan untuk seluruh masyarakat. Tentunya juga banyak kendala yang kita hadapi, yaitu harapan kami melalui teman-teman UGM dari semua praktisi di bidang masing-masing, harapannya bisa membantu khususnya Desa Pulirjo beserta Desa Bendosari yang kebetulan desa kita berintitan secara bersama-sama membangun desa secara konsep yang betul-betul kita bisa lakukan dari step-step sehingga sampai finalnya itu untuk menciptakan suatu desa yang sejahtera, masyarakat yang sejahtera. Banyak kendala di sini yang perlu saya sampaikan juga. Pertama, merubah suatu mindset atau pola pikir masyarakat. Memang mungkin tidak hanya di Pulirjo saja, saya juga pernah sharing sama teman-teman daerah yang lain. Ini permasalahan klasik sebetulnya. Jadi hal-hal yang baru itu dianggap tidak mungkin. Karena saya juga harus selalu mengajak dan menyampaikan, kita memang harus berpikir yang berbeda. Kalau yang biasa emang sudah banyak yang melakukan. Tapi dengan tantangan-tantangan seperti itu, kesulitan kita meyakinkan masyarakat juga. Karena berbagai macam kendala, karena sifatnya di sini program pemberdayaan, jadi mengajak semua elemen masyarakat secara bersama-sama dengan modalnya itu sebatas sumber daya manusia. Nah ini banyak kendala juga. Karena sumber daya alam yang khususnya di Pulirjo, sektornya cuma ada di pertanian dan peternakan. Dan di sini banyak hal yang mungkin harus kita kaji terkait dengan kondisi alam yang ada di desa kita, termasuk juga potensi di peternakan juga butuh bimbingan. Harapannya nanti teman-teman UGM juga bisa membantu saya di pemerintah Desa Pulirjo bagaimana bisa membuatkan suatu master plan untuk menuju desa ekowisata secara berjenjang. Dan ini kita sudah mulai karena untuk filosofi hidup yang bisa saya sampaikan juga ke masyarakat, kita memulai dari menanam. Jadi di tahun ini kita programkan semua seluruh RT kita ajak menanam. Berharapan kalau kita sudah memulai menanam, paling tidak apapun yang kita lakukan, kita akan memetik. Dalam program untuk tahun ini memperingati HUT RI dengan kita mengingat suatu kemerdekaan bangsa kita, mudah-mudahan saya bisa bersama masyarakat membangun semangat untuk merdeka dalam sektor ekonomi. Untuk itu saya ajak masyarakat saya menanam dari berbagai macam jenis tanaman, sekaligus nanti bisa dikembangkan ke konsep produk olahannya. Itu harapannya untuk membangkitkan sektor ekonomi dikala kita menghadapi situasi pandemi ini. Secara harapan nanti masukan-masukan dari teman-teman UGM, kalau permasalahan mungkin semuanya sudah hampir tahu, karena semua daerah hampir sama sifatnya ya, mengajak semua itu karena sifatnya juga orang banyak, berbagai macam kendala selalu kita hadapi, khususnya yang high cost karena sesuatu pasti butuh biaya. Karena sesuatu harus berbayar ini yang agak susah juga. Nah, posisi swadaya, keterbatasan itu yang sering menjadi kendala, sehingga dalam berproses juga orang atau masyarakat itu enggan kalau terlalu lama kan seperti itu. Makanya kita kemarin merubah konsepnya
kita menanam sesuatu dengan durasi waktu yang pendek bisa menghasilkan sesuatu yang bisa dipastikan dalam konteks untuk sektor pertaniannya kita memanfaatkan lahan pekarangan yang ada di sekitar rumah yang bisa kita pantau setiap hari. Harapannya kalau sudah kita bisa belajar dari hal yang kecil, harapannya bisa kita kembangkan ke lahan yang lebih luas. Jadi seperti itu harapan dan hambatan yang kita hadapi. Besar harapannya nanti teman-teman UGM bisa membantu Desa Bulirjo, nanti bisa berkirim masukan-masukan khususnya dari narasumber nanti yang bisa mengisi dalam kegiatan acara ini supaya kita bisa lolos untuk menghadapi tantangan-tantangan yang ada untuk menciptakan Desa Bulirjo ke depan lebih baik sesuai dengan slogan atau moto kita Bulirjo Mesra, Maju Ekonomi Sejahtera. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf ada kurangnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Agung atas pemaparannya. Tadi menjelaskan tentang permasalahan dan juga harapan dari desa wisata di Pulau Rejo dan Mendosari. Nah, pada webinar kali ini kita juga akan berdiskusi dengan Mas Hanif Andi Alasori yang akan berdiskusi mengenai pembangunan kawasan ekowisata khususnya yang berbasis masyarakat. Nah, selamat siang Mas Hanif. Ya, selamat siang Mas Ivan. Mas Hanif ini adalah alumni pariwisata Universitas Gadjah Mada, benar Mas? Iya Mas, betul, betul. Dan juga atau pendiri dari Desa Wisata Institute. Nah, kalau boleh tahu nih Mas, Desa Wisata Institute itu apa sih Mas? Jadi mungkin Mas bisa sedikit menjelaskan kepada Ibu Bapak dan teman-teman sekalian terkait Desa Wisata Institute gitu Mas. Baik, sebelumnya salam kenal teman-teman semua, teman-teman KKN UGM, Pak Agung Wibawanto dari Kepala Desa, unsur Kepala Desa yang mewakili, ya. Juga teman-teman masyarakat dari Desa Pulerejo ya. Jadi Desa Wisata Institute itu baru terbentuk sekitar, ini usianya sudah 2 tahun. Jadi kami fokus dan memiliki program untuk pendampingan masyarakat, terutama untuk merintis desa wisata. Bukan hanya merintis, tapi juga bagaimana caranya supaya desa-desa wisata yang belum mandiri itu bisa menjadi desa wisata mandiri. Jadi seperti itu Mas. Jadi programnya nggak jauh beda dengan KKN UGM ya. Kita pemberdayaan, pendampingan masyarakat, pelatihan, dan juga monitoring program seperti itu sih. Oke, baik Mas. Berarti sama-sama membangun desa wisata gitu ya Mas. Ya. Tujuan sama gitu ya Mas ya. Tujuan akhirnya adalah kesejahteraan masyarakat. Ya, baik. Mungkin tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung ke materi aja gitu Mas ya. Ya. Jadi untuk Mas Hanif, saya persilakan untuk menyampaikan materinya Mas. Monggo Mas. Baik, terima kasih Mas Ivan dan teman-teman KKN UGM. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Tadi sudah diperkenalkan ya, teman-teman di sini bisa panggil saya Hanif. Saya punya waktu berapa menit Mas Ivan untuk bisa menyampaikan materi? Waktunya 60 menit sih Mas. 60 menit, oke. Disesuaikan gitu Mas. Ya, oke. 60 menit mungkin nanti akan saya pangkas, jadi kita lebih banyak nanti berdiskusi, tanya jawab supaya karena ini kan sifatnya daring ya, lebih sebenarnya ini karena pandemi sih ya. Jadi saya juga merasakan hal yang cukup sulit ketika mendampingi masyarakat via online, gitu. Tapi mudah-mudahan Pak Agung Wibawanto beserta masyarakat di sini bisa menyimak dengan baik gitu ya, dan bisa mengimplementasikan apa yang sudah dibagikan oleh teman-teman KKN, termasuk juga oleh saya hari ini. Teman-teman sekalian, izinkan saya berbagi. Di sini saya bukan sebagai guru gitu ya. Saya punya pengalaman selama 5 tahun lebih di bidang pariwisata, karena saya aktif di konsultan pariwisata. Kemudian gak lama dari itu, tepatnya bulan Juni tahun 2019, saya bersama teman-teman di Desa Wisata mendirikan organisasi namanya Desa Wisata Institute. Tadi juga udah saya perkenalkan apa itu organisasi Desa Wisata Institute.
Kebetulan juga pada tahun 2015 Pak Agung, saya ditunjuk sebagai konsultan untuk menyusun rencana induk pembangunan pariwisata daerah di Tulung Agung. Ya. Saya nggak tahu Pulirejo apakah masuk yang saya kunjungi waktu itu, karena harusnya sih saya keliling ya, keliling ke potensi-potensi di Tulung Agung seperti Pantai Popoh, gitu. Kemudian waktu itu ada yang pantai yang sedang viral itu pantai yang banyak apa namanya tebing-tebingnya itu. Kedung Kandang kalau nggak salah. Tuh, kemudian kulinernya juga kami petakan, kemudian kami berikan masukan kepada pemerintah bagaimana penyusunan master plan secara makro gitu ya. Mana destinasi-destinasi prioritas yang perlu dikembangkan dalam waktu dekat, dalam waktu panjang. Nah, mudah-mudahan Pulirejo termasuk di dalam bagian zona prioritas, dan mudah-mudahan apa yang diimpikan oleh masyarakat di Pulirejo bisa tercapai gitu ya, khususnya membangun ekowisata. Nah, ekowisata di sini menarik teman-teman sekalian karena menjadi tren sih, menjadi tren. Kalau teman-teman sepakat mengembangkan desa wisata menjadi ekowisata, itu bagi saya adalah pilihan yang pas. Ya. Karena apa? Ekowisata ini PR-nya berat sekali. Ekowisata PR-nya berat, kemudian konsep yang dibawa dalam ekowisata ini muaranya bukan hanya ekonomi saja. Tujuan akhirnya bukan hanya kesejahteraan masyarakat saja. Tapi ada kata eko di sana, berarti adalah lingkungan. Ya, saya tidak tahu persis bagaimana kondisi potensi di Pulirejo, mungkin nanti bisa disampaikan oleh Pak Agung atau Ketua Pok Darwis yang sudah terpilih gitu ya, untuk menyampaikan potensi desa wisata Pulirejo. Namun sekali lagi, apa yang teman-teman pilih konsepnya sebagai ekowisata itu adalah pilihan yang tepat, dan itu akan menjadi tren ya, dalam jangka panjang pun akan menjadi tren. Pasca COVID itu akan menjadi destinasi yang diprioritaskan oleh masyarakat. Baik teman-teman sekalian, izinkan saya berbagi di sini. Saya ingin menampilkan materi saya terlebih dahulu supaya teman-teman juga bisa mengikuti dengan nyaman ya. Mungkin sudah terlihat Mas Ivan di sana? Iya Mas, sudah terlihat. Oke. Baik teman-teman, saya ditugaskan oleh teman-teman panitia KKN di sini untuk menyampaikan tema besarnya ekowisata ya. Namun secara spesifik judulnya yang dipilih adalah membangun kawasan ekowisata berbasis masyarakat. Ada dua kata kunci di sana ya. Pertama adalah ekowisata, kemudian adalah berbasis masyarakat. Karena keduanya ini tentu sangat berhubungan, dan kunci kesuksesan dari pengembangan pariwisata itu adalah partisipasi masyarakat. Sejauh mana masyarakat berpartisipasi dalam proses perencanaan, kemudian pengambilan keputusan, kemudian membangun desa wisata yang diidam-idamkan, sampai nanti di tahap akhir benar-benar merasakan manfaat dari kehadiran desa wisata. Nah, kemudian kita coba mengulas gitu ya, bagaimana sih tren pariwisata ke depan pasca pandemi COVID-19 ini. Baik teman-teman, ada beberapa slide, jadi tidak banyak yang akan saya sampaikan karena saya ingin berdiskusi lebih dalam dengan teman-teman di sini. Tujuan dari pengembangan pariwisata jangan disalahartikan, bukan gaya-gayaan gitu ya. Oke lah kita punya potensi, tapi bukan potensi yang kita jual. Ya. Karena pengembangan pariwisata hakikatnya adalah proses menciptakan nilai tambah. Saya yakin di sini Mas Agung dan masyarakat yang sudah bergabung di sini memiliki profesi utama. Ada yang mungkin jadi peternak, ada yang mungkin jadi petani, ada yang mungkin menjadi wira swasta, ada yang mungkin jadi pegawai negeri. Semua saat ini, kondisi saat ini pasti memiliki profesi utama, ya. Nah, jangan disalahartikan teman-teman, ketika kita membangun desa wisata, ketika kita mengembangkan pariwisata di desa, jangan sampai teman-teman kemudian beralih profesi. Yang Pak Agung dulunya adalah kepala desa, kemudian karena melihat pariwisata ini menjanjikan, uangnya cukup banyak, kemudian banting setir ya, pindah ke pariwisata. Atau mungkin warga-warga masyarakat di Pulirejo yang dulunya bertani ya, bercocok tanam, kemudian mengingat pariwisata menjadi sebuah sektor yang menjanjikan ya, karena banyaknya kunjungan gitu. Kemudian teman-teman menjual semua tanahnya, kemudian teman-teman membuat
penginapan di Desa Pulerejo. Nah, jadi teman-teman sekalian, apa sih nilai tambah itu? Nah, ini sudah dikerucutkan dalam Undang-Undang Pariwisata gitu ya. Nah, dan ini juga menjadi acuan kita bersama dalam mengembangkan desa wisata, khususnya pariwisata. Apa nilai tambah yang ingin dicapai? Tentu pertama adalah ekonomi. Kemudian yang kedua apa? Lingkungan. Nah, ini juga ada hubungannya dengan ekowisata. Kemudian yang ketiga adalah aspek sosial. Kalau dijelaskan ekonomi itu untuk apa saja? Pertama, hadirnya pariwisata di desa, hadirnya pengembangan desa wisata Pulerejo diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ya. Turunannya banyak. Bentuknya adalah menghapus kemiskinan gitu ya. Jadi tidak ada lagi masyarakat miskin di Pulerejo yang menerima BLT misal. Dengan hadirnya desa wisata atau pariwisata dengan meningkat ekonomi, justru teman-teman yang harus berbagi ke desa tetangga. Kemudian menciptakan lapangan kerja baru gitu ya. Bagi teman-teman yang dulu profesinya petani, yang penghasilannya mungkin Rp1.000 gitu ya. Sekarang dengan hadirnya pariwisata meningkat menjadi Rp2.000 ya. Kemudian orang-orang yang kesulitan mendapatkan pekerjaan ya. Kemudian terlibat di dalam desa wisata, di dalam pariwisata. Nah, kemudian ada mengurangi pengangguran. Nah, di bidang sosial, di sektor sosial, tujuan pariwisata adalah untuk memajukan kebudayaan. Apa yang dimiliki oleh Tulung Agung khususnya atau Pulerejo khususnya itu semakin maju budayanya. Ya. Kemudian kedua adalah mengangkat citra daerah. Nama Pulerejo, ya, nama Pulerejo yang mesra, gitu ya, itu semakin diingat oleh masyarakat Tulung Agung. Ya. Kemudian memupuk rasa cinta tanah air. Kita semakin bangga dengan potensi yang kita miliki di desa, dengan potensi yang kita miliki yang ada di Tulung Agung. Kita semakin bangga. Kemudian juga memperkukuh jati diri. Ya. Pak Agung juga pasti akan bangga ketika desa wisata Pulerejo itu mendapatkan kunjungan yang banyak gitu ya. Kemudian taraf ekonomi masyarakat itu semakin baik gitu ya. Kesejahteraan semakin meningkat. Tentu sebagai kepala desa juga semakin bangga gitu ya. Dan masyarakat pun itu juga semakin bangga dengan jati dirinya sebagai orang desa. Kemudian di aspek lingkungan ya, dengan pengembangan pariwisata justru bukan diarahkan untuk merusak alam, tetapi harusnya dengan adanya pariwisata, alam itu makin lestari. Nah ini hati-hati teman-teman, terkadang kita terlalu memikirkan mendatangkan wisatawan sebaik mungkin tanpa melihat kapasitas daya dukung lingkungan yang ada gitu ya, sehingga kita mengundang banyak orang datang dan pada akhirnya dampak negatifnya adalah rusaknya lingkungan. Ketika rusaknya lingkungan, rusaknya alam, maka bisa jadi wisatawan yang dulu pernah datang ke sana akan kecewa, kemudian tidak memilih untuk tidak datang kedua kali. Ya, kemudian dengan adanya pariwisata diharapkan masyarakat desa termasuk juga wisatawan itu punya kesadaran untuk bisa mencintai dan menghargai lingkungan yang ada di desa wisata Pulerejo. Nah, ini yang tadi saya sampaikan teman-teman sekalian bahwa pariwisata adalah nilai tambah. Bayangkan kalau teman-teman semua di desa Pulerejo itu beralih profesi, berpindah profesi. Yang dulunya petani, kemudian menjadi pemandu wisata, full time. Gitu ya. Kemudian yang dulunya peternakan, kemudian full menjadi pengelola Port Darwis. Ya. Padahal pariwisata itu sangat terpengaruh dengan faktor eksternal. Ada banyak faktor eksternal. Yang pertama keamanan. Salah satunya adalah perang, terorisme, konflik ya. Mungkin ini bisa saja terjadi di desa. Konflik sosial di desa bisa saja terjadi. Ya. Kemudian kesehatan, ya, seperti yang kita alami sekarang, wabah COVID. Dulu pernah kita menghadapi SARS, gitu ya. Ya. Kemudian ada malaria, demam berdarah dan sebagainya. Ini wabah COVID-nya belum selesai. Pariwisata masih lesu. Ya. Bayangkan kalau teman-teman masih mengandalkan pariwisata sebagai profesi utama, sebagai sumber pemasukan. Bisa susah kita bertahan hidup. Kemudian yang ketiga, pariwisata juga terpengaruh dengan bencana alam. Longsor, banjir, gempa bumi, kemudian erupsi gunung berapi ya. Gunung berapi di tempat kami di Sleman, di Yogyakarta sini, ketika misal masanya Merapi itu meletus, pariwisata yang mati yang pariwisata yang dekat Gunung Merapi.
Ya, desa-desa wisata yang mati, yang tidak kebagian tamu, desa-desa yang sekitar Merapi. Tapi sekarang dengan adanya COVID, semua merasakan, semua masyarakat dunia merasakan. Ya, bukan hanya desa wisata yang dekat Gunung Berapi saja yang tutup, bahkan semua desa wisata yang ada di kota, ya, kampung wisata misalnya, atau objek wisata, hotel-hotel pun semua ikut tutup. Jadi ini pariwisata sangat berpengaruh terhadap bencana alam yang kita alami. Terlebih lagi ya, Indonesia berada di 3 lempeng ya, yang itu mengakibatkan Indonesia rawan terjadi bencana alam, termasuk juga gempa bumi. Kemudian yang tidak pernah kita sadari dan selama ini itu sudah terjadi adalah perubahan iklim. Hal ini jangan dianggap sepele teman-teman sekalian. Perubahan iklim adalah faktor yang sangat mengancam posisi pariwisata. Bayangkan, misal saat ini harusnya teman-teman musim panen raya padi gitu ya. Tapi karena ada perubahan iklim, perubahan cuaca, hasil panen menjadi rusak. Dan itu tentu akan berdampak ke pariwisata. Stok pangan menipis, kemudian keindahan alam menjadi rusak dan segalanya. Nah, perubahan iklim ini menjadi hal yang tidak bisa kita sepelekan teman-teman sekalian, dan ini sudah terjadi. Di beberapa belahan dunia juga sudah terjadi dan kita tinggal menunggu waktunya saja. Jadi perlu diingat teman-teman bahwa pariwisata sangat terpengaruh dengan faktor-faktor yang sudah saya sampaikan. Ada keamanan, kesehatan, bencana alam, dan perubahan iklim. Ini di desa wisata tempat tinggal saya, gitu ya. Namanya Desa Wisata Bromo Nilan. Ketika Maret 2020, ketika masuk kabar ada ada salah satu warga yang kemudian terpapar virus COVID, kemudian kami langsung menutup akses. Semua pariwisata, semua yang ada di desa wisata itu ditutup. Baik itu restoran, kemudian homestay, kemudian fasilitas pendukung lainnya. Biasanya di desa ini adalah rute pesepeda gitu ya, ditutup semua aksesnya. Karena untuk mencegah penyebaran virus dan mobilitas masyarakat. Nah, ini adalah contoh kecil ya, apa yang terjadi saat ini. Dan tentunya meskipun saat ini kita mengalami masa-masa COVID ya, kita terbatas untuk bisa bergerak ya, bisa mobilisasi, ya. Tapi ini adalah waktu yang tepat, momentum yang tepat untuk menyusun rencana pengembangan desa wisata yang diharapkan oleh masyarakat di Pulau Rejo. Nah, kemudian bagaimana sih tren perjalanan pasca COVID ini? Yang pertama, ini analisis dari kami ya, dilengkapi juga dengan para pakar pariwisata. Ke depan, masyarakat itu akan berwisata dengan kelompok kecil dan memilih tempat yang tidak ramai. Jadi tentu sudah kita pahami bersama ya, orang-orang tidak akan mengambil resiko untuk datang ke tempat ramai. Dan mereka pasti akan memilih teman-teman yang mereka kenal. Ya. Akan sulit program-program seperti open trip gitu ya, karena itu kan campuran gitu ya, untuk bisa bangkit, karena itu tadi kita sebagai wisatawan akan memilih orang-orang yang kita sudah kenal. Kita sudah kenal supaya apa? Supaya tidak terpapar virus COVID atau virus lainnya. Kemudian yang kedua, kegiatan wisata minat khusus yang akan menjadi tren. Contohnya apa? Ekowisata. Kemudian agrowisata, dan juga petualangan, kemudian ada wisata kebugaran ya, dan salah satunya adalah desa wisata. Karena di desa wisata, contohnya misal di Yogyakarta, gitu ya, karena desa wisata kan berinteraksi langsung dengan masyarakat lokal. Jadi masyarakat lokal tahu di mana batasan-batasan mereka, kapan menerima tamu, ya, bagaimana batasan-batasan mereka, kapan menerima tamu untuk menginap, ya, menyuguhkan kuliner dan segalanya. Kemudian yang ketiga, wisatawan lebih sensitif terhadap isu kesehatan, kenyamanan, kebersihan, dan keamanan. Ya. Misal, jangan pun berwisata. Saya mau pergi beli sembako, sekarang cukup sensitif gitu ya. Melihat-lihat gitu. Warung A rame nggak? Warung B rame nggak? Saya, bahkan kita gitu ya, pasti akan memilih jam-jam sepi ketika untuk membeli barang atau membeli stok makanan. Begitu pula di pariwisata, ketika berkunjung ke desa wisata, ketika berkunjung ke objek wisata, mereka lebih sensitif melihat kebersihan, ya, kesehatan, kenyamanan. Ya. Melihat lokasi yang kotor pun, mereka akan
merespon sensitif, respon negatif. Gitu ya. Ketika misal desa wisata A ternyata banyak sampah, mereka akan menghindari hal-hal seperti itu. Kemudian, bagaimana sih pengembangan desa wisata itu? Sebelumnya akan saya bahas mengenai konsep secara besar desa wisata, apa sih yang dimaksud desa wisata, mohon untuk diperhatikan, untuk fokus gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman KKN bisa mengawal program pengembangan desa wisata di Pulau Rejo. Jadi desa wisata adalah bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi berlaku. Ada 3 yang saya garis bawahi di sana. Yang pertama adalah atraksi. Atraksi itu apa? Potensi yang kita jual. Misal di Purworejo itu punya wisata, punya potensi alam, ya. Itu adalah sebagian dari atraksi. Kemudian ada akomodasi. Akomodasi itu diartikan sebagai apa? Homestay, ya, tempat menginap wisatawan. Bukan kita membuat tempat menginap baru gitu ya. Homestay itu memanfaatkan rumah tinggal masyarakat ya untuk menjadi penginapan. Ya. Jadi wisatawan menginap itu masih bersama pemiliknya, cuma beda kamar. Jadi jangan sampai salah kaprah gitu ya. Oh, desa wisata itu harus ada homestay. Kemudian Pak Agung menganggarkan dana untuk membuat homestay baru di lahan kas desa. Bukan seperti itu homestay. Homestay adalah memanfaatkan rumah tinggal masyarakat yang ada di Pulau Rejo. Ketika memang ada kamar kosong, ketika memang memiliki kemampuan dalam melayani wisatawan, kemudian kamar kosong itu disewakan untuk wisatawan. Itu adalah pengertian dari homestay. Kemudian yang terakhir adalah fasilitas pendukung. Banyak fasilitas pendukung itu. Mulai dari kebutuhan pokok wisatawan ya. Ketika datang ke Pulau Rejo, mereka butuh tempat parkir. Berarti desa wisata Pulau Rejo harus menyiapkan tempat parkir. Mungkin ketika mereka beraktivitas wisata, mereka butuh yang namanya toilet. Maka teman-teman Pulau Rejo menyiapkan beberapa toilet di lingkungan atraksi. Kemudian ketika wisatawan merasa lapar, berarti wisatawan butuh yang namanya makan. Nah, teman-teman Pulau Rejo bisa mengundang semua warga untuk bisa menyiapkan kuliner, kemudian membuat spot baru untuk khusus wisata kuliner atau segalanya. Nah, kemudian ada lagi, menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku. Karakter desa jangan sampai hilang. Misal teman-teman menyuguhkan kuliner, ya jangan menyuguhkan kuliner ala kekota-kotaan. Banggalah dengan kuliner yang ada dimiliki oleh Pulau Rejo. Misal apa? Misal di Tulung Agung terkenal dengan ayam lodo, yaitu menjadi makanan khas dari Pulau Rejo. Atau apa? Atau mungkin sate kambing, atau apa? Atau getuk, atau tela. Itulah menjadi sesuatu yang bisa dimakan oleh wisatawan. Jadi jangan sampai merubah karakter dari ciri khas desa wisata yang ada sekarang ini. Nah, kemudian penting juga teman-teman sekalian untuk menentukan supaya ini bisa laku desa wisatanya, teman-teman harus memikirkan ini. Ya, sekarang kan baru tahap merintis nih. Nah, PR tersulit itu sebenarnya adalah memasarkannya. Ketika sudah punya produk bagus, oh alamnya bagus, budayanya bagus, SDM-nya bagus gitu ya. Kemudian PR yang tersulit adalah memasarkan. Gimana caranya mendatangkan wisatawan, mendatangkan pembeli. Nah, salah satu caranya adalah teman-teman harus menentukan nilai jual dari desa wisata. Apa saja itu? Pertama, kelangkaan. Ya, pastikan produk wisata yang kita jual, produk wisata yang kita tawarkan ke wisatawan itu hanya ada di Pulau Rejo. Ya. Sesuatu yang langka hanya ada di Pulau Rejo. Kemudian yang kedua adalah mengandung keindahan, baik itu fisik yang baik dan menarik. Ditata sebaik mungkin, mulai dari pintu masuk dusun, gitu ya, pintu masuk desa, sampai ke sekretariat, sampai ke objek wisatanya. Ditata seindah mungkin. Kalau di pariwisata mengenal dengan konsep sabta pesona, gitu ya. Aman, tertib, bersih, indah, sejuk, ramah, kenangan. Ya. Didesain sebaik mungkin, dibuat sesejuk mungkin, seindah mungkin. Ya. Kemudian yang ketiga adalah keaslian. Saya berharap dan saya berharap ya kepada teman-teman semua di Desa Pulau Rejo bukan menjadikan program desa wisata sebagai program ikut-ikutan desa tetangga. Oh, desa sebelah ya
Misal desa sebelah itu sukses, ekonominya bangkit gara-gara desa wisata. Gitu. Kemudian teman-teman langsung menduplikat ya programnya. Kita bikin desa wisata, yuk. Jangan sampai seperti itu. Terus kemudian karena di sana menjual objek wisata selfie, spot selfie, kemudian teman-teman juga ikutan. Yuk kita bikin spot selfie. Kita cat semua rumah warna-warni. Nah, jangan sampai kita mengembangkan produk pariwisata yang itu adalah duplikasi dari desa-desa wisata di tetangga kita. Ya, karena karakter wisatawan itu adalah ingin mencari sesuatu yang berbeda dengan sebelumnya. Misal saya sudah pernah ke pantai A, mungkin saya akan beralih ke pantai B untuk melengkapi foto, untuk melengkapi dokumen, untuk melengkapi cerita. Jadi ingin mencari hal yang berbeda. Kemudian yang terakhir adalah keragaman. Coba teman-teman petakan, dibantu teman-teman KKN di sini, berapa banyak varian daya tarik di desa wisata. Ya. Ingat, potensi itu bukan hanya alam. Ya, meskipun Pulau Rejo punya potensi alam yang luar biasa, yang indah, gitu ya, yang tidak ada duanya, jangan jadikan alam menjadi potensi utama. Teman-teman harus petakan semua potensi yang teman-teman miliki. Baik itu alam, kemudian ada budaya, kemudian misal di sana ada arsitektur yang unik, itu dijadikan potensi. Misal ada salah satu rumah masyarakat yang itu masih gaya kuno, ya, model limasan, model joglo. Itu bisa menjadi potensi. Kemudian ada kuliner, ya. Kuliner, ayo kita petakan. Ya. Jangan sampai menyuguhkan kuliner yang kekota-kotaan atau menjual justru minuman instan itu ya. Misal Fanta, Sprite. Coba suguhkan minuman-minuman khas lokal. Misal wedang uwo, wedang secang gitu ya. Atau makanan minuman khas Pulau Rejo atau khas Tulung Agung yang hanya bisa ditemukan dan dijual di Tulung Agung. Selain kuliner ada apa lagi? Ada kearifan lokal, gitu ya. Adat, ada nggak adat di sana? Misal kalau di Pantai Popoh Tulung Agung itu kan setiap malam suro itu ada namanya jamasan pusaka, kemudian ada namanya larung saji, ya. Mungkin di salah satu desa mungkin ada kegiatan-kegiatan seperti itu, bersih desa ya, program-program bersih desa. Nah itu bisa dijadikan sebagai atraksi budaya, atraksi desa gitu ya. Ketika mungkin sudah mendekati satu suro, teman-teman bisa tuh berkoordinasi dengan dinas pariwisata setempat bahwa di Pulau Rejo mengadakan event bersih desa pada saat satu suro. Nah itu bisa menjadi event yang menarik. Ada kok pasarnya, pasar-pasar pecinta sejarah, pecinta budaya itu ada. Ya. Jadi saya berharap teman-teman KKN bisa membantu memetakan seberapa banyak sih potensi yang dimiliki oleh Pulau Rejo. Nah kemudian bagaimana strateginya? Ya, ini penting sekali teman-teman, mohon fokus. Pertama, upayakan pariwisata itu tidak merubah jati diri desa. Ya, jangan sampai desa wisata itu misal landscape-nya itu adalah landscape khas desa, kemudian teman-teman rombak, kemudian teman-teman bikin master plan menyerupai wisata kota. Jangan sampai kehilangan ruh dari desanya. Ya, karena tadi sudah saya sampaikan pariwisata itu adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi desa dan bagi komunitas lokal di sana. Komunitas lokal di sini adalah masyarakat ya. Kemudian pariwisata itu sebagai alatnya, ya. Sama seperti tadi saya sampaikan. Teman-teman di sini pasti sudah punya profesi masing-masing. Ada yang menjadi petani, ada yang menjadi kepala desa, ada yang menjadi wira swasta, ada yang menjadi PNS. Pariwisata itu menjadi salah satu alat ya untuk menambah nilai tambah. Tujuannya akhirnya apa? Kesejahteraan. Dengan masuknya pariwisata, dengan dampak positif pariwisata, yang tadi saya sampaikan, ada aspek ekonomi, ada lingkungan, ada sosial, itu kemudian membuat masyarakat menjadi semakin guyup, ya, jadi semakin guyup dan menjadi masyarakat yang sejahtera, mandiri dan sejahtera. Nah, kemudian bagaimana caranya? Pertama, cara pandang kita harus dirubah. Tidak melihat pariwisata dari sisi ekonomi saja, tetapi harus diarahkan meningkatkan kelestarian lingkungan dan budaya. Ya, karena kalau kita berpikirnya adalah ekonomi, bayangkan saja, ini kapan COVID selesai? Ya, kapan kita mendapatkan keuntungan dari pariwisata dari sisi finansial? Kalau COVID tidak selesai-selesai. Ya, itu cara pandang kita. Padahal saya berikan contoh beberapa kasus ya. Misal di desa wisata di Yogyakarta, contohnya di desa wisata Peting Sari, dengan tidak adanya
wisatawan masuk ke desa wisata Penting Sari selama 2 tahun ini, itu masyarakat juga tidak mengeluh, ya, karena mereka sudah merubah cara pandang mereka kalau pariwisata itu hanya menciptakan nilai tambah. Profesi mereka sebagai profesi utama petani, peternak, kemudian juga budidaya ikan itu nggak hilang. Mereka masih mendapatkan pemasukan dari profesi utama mereka. Ya. Justru dengan adanya COVID ini, mereka bisa beristirahat, kemudian menata fasilitas yang rusak, kemudian membuat program-program baru, peremajaan organisasi, pelatihan-pelatihan, yang dulu mungkin tahun sebelum ada COVID, mereka tidak sempat mengikuti pelatihan-pelatihan karena terlalu sibuk menerima tamu, sekarang semakin ada kesempatan. Jadi upgrading diri terus. Jadi sekali lagi, jangan melihat pariwisata dari sisi ekonomi saja. Yang kedua adalah pengembangan berbasis komunitas. Arahkan pengembangan desa wisata di Pulau Rejo itu untuk melibatkan masyarakat sebanyak-banyaknya. Bukan hanya pembagian tugas dibagikan kemudian saat wisatawan datang, gitu ya, atau pembagian struktur posisi di organisasi, gitu ya, dalam Pok Darwis. Bukan sebatas itu, tapi libatkan masyarakat dalam merencanakan. Kalau tadi Pak Kepala Desa, Pak Agung punya mimpi besar untuk desa wisata Pulau Rejo dengan konsep ekowisata, mudah-mudahan itu bukan mimpi pribadi, tapi juga mimpi kolektif dari banyak unsur masyarakat. Ya. Masyarakat diajak untuk merencanakan, piye enake membangun Pulau Rejo. Kemudian diajak untuk mengambil keputusan. Nih ada tamu 100 orang, tapi masih masa pandemi COVID, piye enake. Tidak berpikir egois. Ya. Oke, kita melihat dengan adanya datang 100 tamu, ada pemasukan untuk Podarwis, ada pemasukan untuk desa. Tapi bagaimana untuk kesehatan masyarakat di sekelilingnya? Padahal ini adalah masa pandemi COVID. Libatkan masyarakat. Piye enake? Diambil nggak nih tamu 100? Kalau nggak diambil, gimana cara nolaknya? Gimana cara, atau apakah dioper ya ke desa wisata lain, atau depending waktunya? Nah, terserah. Ini yang penting masyarakat dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Kemudian dalam pelaksanaan kegiatan, ya, misal Pak Kepala Desa punya program atau Pak Darwis punya program untuk membangun gazebo di lingkungan desa, masyarakat diajak untuk gotong royong. Dan ini adalah salah satu nilai plus dari desa, ya. Gotong royong itu masih terjaga, nilai guyup rukun, gitu ya, itu masih terjaga di desa. Nah, dengan adanya desa wisata, guyup rukun, gotong royong itu bukan terkikis, tapi justru semakin kuat. Ya. Kemudian libatkan juga masyarakat dalam pemantauan, monitoring dan evaluasi. Ya. Kemarin habis nerima 100 tamu, ada pendapat, ada kesan, gitu ya, ada masukan, tanyakan masyarakat, gitu. Bukan hanya di kelompok Pok Darwisnya, tapi juga masyarakat sekeliling. Gitu ya. Nanti teman-teman Pak Kepala Desa akan mendengar cerita-cerita yang mengejutkan, gitu. Misal kalau di tempat saya, gitu ya, dulu di Bromonilan. Oh, ternyata ada masyarakat yang tidak tergabung di organisasi yang merasakan dampak dari pariwisata. Contohnya apa? Dia berjualan toko kelontong, buka toko kelontong, ya, toko kelontong permanen, gitu ya. Tapi dengan adanya wisatawan, ya, semakin banyak yang membeli produk-produk yang dijual di toko kelontong mereka. Nah, ini hal-hal seperti ini, hal-hal menggembirakan seperti ini akan teman-teman dengar ketika teman-teman melibatkan masyarakat dalam proses monitoring dan evaluasi. Dan saya berharap bahwa pengembangan desa wisata ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat banyak. Bukan hanya segelintir kelompok, bukan hanya teman-teman Pok Darwis, bukan hanya teman-teman di desa, tapi juga masyarakat secara luas. Saya berikan contoh juga, ada salah satu desa di Sleman namanya Desa Wisata Pulau Sari, gitu ya. Itu setiap Lebaran Idul Fitri maupun akhir tahun, itu mereka selalu punya program bagi-bagi parsel ke seluruh masyarakat, ya, baik itu masyarakat yang ekonominya menengah maupun ekonominya ke bawah, mereka bagikan. Bahkan ketika memang ada nilai, ada surplus atau ada nilai kelebihan rezeki dari mereka akan membagikan parsel-parsel itu ke tetangga desa. Jadi beda desa, beda dusun. Nah, ini mudah-mudahan niat baik ini menjadi perhatian kita bersama bahwa mengembangkan desa wisata
Itu untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat luas. Kemudian yang ketiga adalah perkuat manajemen pengelolaan. Ya, ini penting saya sampaikan karena banyak kita sudah punya produk kita sudah laku, wisatawan sudah sering datang ke tempat kita, tapi kita lupa dengan diri kita gitu ya. Kita lupa dengan bahwa kita ini harus di-upgrade gitu ya. Bahwa namanya keterampilan, namanya pengetahuan itu harus diasah terus ya. Jadi saya berharap teman-teman juga memperkuat manajemen pengelolaan, terlebih ketika memang masa pandemi seperti ini. Ini adalah masa yang cukup bagus untuk teman-teman bisa cari ilmu sebanyak-banyaknya gitu ya. Karena banyak sekali program-program pelatihan, kemudian webinar gratis gitu ya. Dulu sebelum ada pandemi, kita untuk mengakses seminar-seminar, mengikuti acara-acara webinar pariwisata itu sangat sulit. Kita harus membayar dulu, datang ke tempat, gitu, datang ke lokasi penyelenggara. Gitu. Kalau sekarang serba online, coba teman-teman manfaatkan waktu yang luang ini untuk bisa meningkatkan keterampilan. Kemudian jangan lupa teman-teman sekalian kolaborasi dengan generasi muda. Ya, kita yang tua-tua ini selalu akan punya kekurangan, gitu ya. Nah, teman-teman yang muda ini generasi milenial, generasi Y, gitu ya, itu tolong dilibatkan. Karena mereka punya ide-ide kreatif gitu ya. Misal nih, teman-teman ingin mempromosikan ekowisata Pulau Rejo itu melalui media sosial Instagram. Kalau hal ini diserahkan kepada yang sepuh-sepuh yang usia 40 tahun, mungkin yang diupload ya fotonya blur ya, fotonya kurang presisi, fotonya kurang jelas. Tapi kalau hal ini diserahkan kepada anak muda tahu mana yang bagus ya. Bahasa bagaimana yang keren gitu ya, font apa, jenis font apa yang bagus untuk mendesain, mereka tahu karena mereka sangat dekat dengan namanya teknologi, sangat dekat dengan namanya media sosial seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah transparansi adalah pilar keberlanjutan ya. Transparansi itu ya, keterbukaan terkait tentang berapa tamu masuk, berapa biaya pemasukan, pengeluaran, itu juga harus tercatat dengan baik dan disampaikan oleh masyarakat luas. Kemudian yang keempat adalah buat program kerja, rencana aksi. Ya, ini penting juga, karena rata-rata saat kita merintis desa wisata, saat kita mengembangkan desa wisata, apa yang ada di kepala, itu yang kita lakukan. Ya, akan lebih baik lagi teman-teman sekalian, apa yang ada di kepala, itu dituliskan gitu ya, dituliskan dalam bentuk rencana kerja gitu ya. Baik itu jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Misalnya jangka pendeknya, aku pengen bulan September besok membuat gazebo atau menata lingkungan supaya bisa lebih hijau. Itu dicatat. Kemudian jangka panjangnya apa? Pengen besok tanah kas desa itu akan kita jadikan aula untuk kegiatan pentas seni masyarakat di Pulau Rejo. Itu kan jangka panjang, butuh uang banyak ya. Jadi itu harus dicatat, diprogramkan, dan kalau bisa ini bisa menjadi visi misi masyarakat Pulau Rejo. Kemudian tadi kalau Pak Agung juga sudah menyinggung untuk bisa membuat master plan, ya libatkanlah. Kalau memang diperlukan kita anggarkan desa ya, atau melalui dinas pariwisata, ya, coba kita buat master plan pengembangan ekowisata di desa Pulau Rejo. Libatkan akademisi atau profesional di situ. Yang terakhir ya, dengan adanya COVID kemarin dan COVID sekarang gitu ya, kita belajar ya bahwa kita harus menyusun mitigasi risiko ya. Banyak desa wisata di Indonesia yang kemudian berguguran, menjadi mati. Karena apa? Karena mereka tidak menyiapkan dana darurat. Ya. Ini penting juga ya. Teman-teman ahli ekonomi, Mas Ivan dari ekonomi dari FEB ya, ajarkan masyarakat bagaimana memiliki dana darurat. Ajarkan masyarakat desa wisata memiliki dana darurat untuk desa. Ya. Ketika misal wabah terjadi atau bencana terjadi, teman-teman sudah siap. Ya. Nah, ini hal-hal yang sepele, cuma jarang menjadi perhatian dari teman-teman masyarakat desa wisata. Kemudian perkuat juga daya dukung lingkungan. Ya, perhatikan konsep harmonisasi dan manusia. Ya. Ada yang menarik teman-teman di sini, makin dilestarikan, makin menyejahterakan. Teman-teman menyayangi lingkungan, menyayangi alam, menyayangi potensi yang teman-teman miliki sekarang,
itu akan membawa kesejahteraan pada kita. Karena lingkungan yang kita sayangi, lingkungan yang kita cintai, itu mereka akan memberikan yang lebih kepada kita. Ya. Kemudian yang terakhir adalah cukup. Ya. Cukup adalah cara supaya kita itu tidak menjadi serakah. Ya. Misal, kalau kita sudah pasti bisa menampung 100 orang dalam satu hari, ya sudah, batasi saja 100 orang untuk di desa wisata. Jangan melihat dari nilai ekonominya. Oh, kalau 200 orang, pendapatan kita semakin banyak, karena 2 kali lipat. Padahal, ada risiko yang harus dipertaruhkan di sana. 200 orang masuk ke desa, mungkin masyarakat jenuh. Orang-orang desa jenuh. Wih, opo sih rame-rame. Dulu nggak ada desa wisata, enak-enak aja hidup ayam-ayam gitu. Sekarang kok rame. Dulu lingkungan saya bersih, sekarang kok dengan ada wisatawan kok makin kotor. Pasti akan ada hal-hal seperti itu. Maka dari itu, daya dukung ini penting. Ya, hitung secara pasti ya, berapa kapasitas orang yang bisa masuk ke desa wisata. Ya. Nah, ini juga sama, susun produk wisata sesuai tren dan karakter. Ya, kreatif melihat potensi, bukan hanya alam, lihat daya tarik pendukung. Ya, tadi saya sudah sampaikan, kuliner, kerajinan, budaya, dan sebagainya. Kemudian, yang tak kalah pentingnya, mudah-mudahan teman-teman KKN di sini sudah bisa membantu masyarakat desa untuk mengembangkan interpretasi, storytelling. Ya. Alam yang indah itu bukan hanya diceritakan keindahannya saja. Teman-teman bisa mengulik tentang sejarahnya, namanya apa alam itu, potensinya. Misal ada bukit, namanya Bukit Menoreh. Kenapa kok dinamakan Menoreh? Ya. Mungkin teman-teman bisa mengulik sejarahnya. Terus kemudian ada situs namanya Mbah Budo di Tulungagung. Teman-teman gali, gitu ya. Sejarahnya seperti apa? Karena itu akan menjadi produk wisata yang akan disampaikan oleh wisatawan. Kemudian ini yang penting ya, kalau kita sudah menerapkan 6 program yang tadi saya sampaikan, maka keberlanjutan itu bukanlah hal yang mustahil. Ya. Ada bisnis, lingkungan terjaga, kemudian ada masyarakat yang semakin guyup. Bisnis itu apa? Salah satunya apa? Memastikan ada lembaga yang mengelola. Pak Agung nggak bisa sendirian nih mengelola desa wisata, nggak bisa sendirian mengurus dan mengembangkan desa wisata. Pak Agung butuh organisasi baru, Pok Darwis dibentuk. Kemudian secara ekonomi menguntungkan gitu ya. Jangan sampai, ya kalau namanya bisnis jangan sampai rugi lah gitu ya. Kemudian ada share profit secara adil. Baik itu untuk pengelola, pengurus ya, kemudian pemandu dan juga masyarakat yang tidak terlibat secara langsung. Kemudian lingkungan apa? Memastikan penyelenggaraan pariwisata mempertimbangkan dampak negatif lingkungan. Ketika ingin membangun infrastruktur, jangan sampai itu merusak landscape alam. Jangan sampai merusak landscape atau karakter dari desa. Misal, karena kita desa, ya, kemudian teman-teman bikin bangunan infrastruktur, misal bangunan serbaguna gitu ya, yang modelnya adalah model gaya-gaya Eropa. Itu nggak pas. Kita masyarakat desa, wisatawan itu ingin berkunjung ke desa, teman-teman menyuguhkan gaya Eropa. Itu nggak pas. Ya. Kemudian masyarakat, perannya apa? Memastikan pariwisata melibatkan elemen masyarakat. Jangan sampai segelintir orang saja yang memanfaatkan pariwisata di desa. Kemudian pastikan bahwa distribusi manfaat itu secara adil, ya, secara adil terbagi, baik itu yang berperan langsung maupun tidak langsung. Kemudian ini juga kalau kita bicara ekowisata, apa sih yang harus dikelola? Perhatikan teman-teman sekalian, karena tadi saya di awal sudah menyinggung bahwa ekowisata dipilih sebagai jawaban atas kejenuhan wisatawan massal. Ya, sekarang ini trennya adalah ekowisata, wisata berbasis lingkungan, berbasis edukasi. Gitu ya. Apa yang harus dikelola? Pertama adalah pengunjung. Ketahui secara pasti teman-teman sekalian berapa daya dukung lingkungan di Pulirejo. Jangan sampai kapasitasnya 100, tapi teman-teman memaksakan untuk bisa mendatangkan 1000 orang. Dampaknya tentu akan sangat nyata. Kemudian apa yang harus dikelola? Kajian wisata. Ya. Perhatikan juga teman-teman sekalian, HTM, harga tiket masuk itu adalah pengelolaan cara kuno. Ya. Misalnya teman-teman ingin mengembangkan desa wisata sekarang di Pulirejo, gimana caranya biar mudah? Ya? Oh ya udah, bikin aja harga tiket masuk untuk ke Pulirejo. Beres sudah. Ya. Nah,
saya katakan bahwa itu adalah cara kuno. Ya, karena apa? Semua itu menerapkan tiket masuk itu hal yang mudah. Tapi bagaimana mengelola pengunjung kegiatan wisata itu hal yang harus diterapkan. Supaya apa? Supaya efeknya berkelanjutan. Ketika wisatawan datang ke tempat teman-teman, mereka merasakan kenyamanan, mereka mendapatkan kenangan untuk dibawa pulang. Jadi kegiatan itu harus dikelola. Apa saja contohnya? Misal, ketika Pak Agung harus briefing nih masyarakat itu. Ketika misal besok akan datang 100 orang dari Yogyakarta, masyarakat harus di briefing sebelumnya. Bapak Ibu sekalian, besok akan ada pengunjung 100 orang. Jadi panjenengan semua mohon ayo kita gotong royong, kita bersihkan rumah-rumah kita, halaman rumah kita, ya, kita buat rumah kita seindah mungkin, sebaik mungkin, serapi mungkin gitu ya. Ketika wisatawan lewat, tolong diberikan senyuman, dibalas senyuman gitu ya. Disapa mereka. Jangan sampai nih ketika 100 orang datang berkeliling ke desa wisata, masyarakatnya justru cuek ya. Ada wisatawan lewat, dibiarin sama bapak ibunya. Kemudian halaman rumah kotor gitu ya. Kemudian ada masyarakat yang kemudian justru memberikan contoh yang buruk. Misalnya apa? Membuang sampah sembarangan gitu ya. Ini adalah contoh yang buruk. Jadi harus di briefing. Nah, jadi pengelolaan wisata itu bukan hanya tiket masuk saja, tapi masyarakatnya ini harus dikelola. Ya. Kemudian ruang akses fasilitas. Ini tadi saya sampaikan. Ruang itu kapasitas kita berapa sih? Misal nih, di tahun pertama kita hanya sanggup untuk membuat 2 toilet. Ya sudah, 2 toilet dulu gitu. 2 toilet itu berarti berapa tamu? Oh, 100 tamu masih cukup lah gitu. Kalau 200 tamu kayaknya susah ya. Teman-teman harus merasa cukup dengan itu. Kita bertahap bikin desa wisata itu. Jangan langsung ujuk-ujuk, yuk kita pengadaan 10 toilet gitu. Padahal belum tentu ada 1.000 orang yang datang ke lokasi teman-teman. Jadi harus secara bertahap. Sediakan dulu mulai dari sedikit gitu ya. Kemudian aksesnya, oh ternyata akses bis ini sangat sulit gitu. Ya udah, nggak usah dipaksakan gitu ya. Cari jalur lain supaya bisa masuk bis gitu. Atau mungkin munculkan alternatif lain. Oh misal bis hanya berhenti di titik A, kemudian akan dijemput oleh ojek dari masyarakat lokal. Nah dengan begitu prinsip pemberdayaan akan ada. Kemudian informasi, pengelolaan informasi, ya, seperti storytelling, kemudian interpretasi, kemudian media sosial, media pemasaran itu harus dikelola, ya. Banyak juga desa-desa wisata yang dulu gencar promosi, justru sekarang malah IG-nya, Facebook-nya malah nggak aktif sama sekali. Nah ini hal yang keliru. Justru teman-teman juga bisa menginformasikan kegiatan-kegiatan di desa selama masa pandemi. Misal nih, kegiatan bersih desa, gotong royong yang tetap berjalan, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, hal-hal lainnya lah. Kemudian juga mengelola dampak. Kita harus memastikan, ya, kalau saya bilang pariwisata ini seperti mata pisau, 2 mata pisau yang berbeda gitu ya. Di sisi lain dia memberikan keuntungan secara ekonomi, tapi di sisi lain dia memberikan dampak yang luar biasa, dampak negatif yang luar biasa ketika memang itu tidak dikelola secara baik. Banyak contohnya teman-teman sekalian. Di Yogyakarta sendiri misal gitu ya, ada sebuah taman bunga yang kemudian itu bukan jadi objek wisata, kemudian karena wisatawan menguploadnya kemudian berujung viral, ya, kemudian banyak orang yang datang ke sana, taman bunganya rusak, ya. Yang dirugikan siapa? Yang dirugikan tentu adalah nama desanya, kemudian pemilik taman bunganya, dan juga nama kabupatennya. Tidak berhasil mengelola wisatawan, ya. Hal-hal yang cepat viral itu justru tidak baik, ya. Jadi ya kita biasa-biasa saja lah, ya. Ingat tadi yang sudah saya sampaikan, cukup adalah batasan kita supaya tidak menjadi rakus atau serakah. Mungkin itu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan. Monggo teman-teman jika ingin berdiskusi lebih lanjut, saya persilahkan Mas Ivan, monggo. Ya, terima kasih Mas Hanif atas pemaparan materinya. Sekarang sesi selanjutnya itu Q&A atau tanya jawab. Jadi teman-teman, Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya atau ingin berdiskusi, monggo dipersilahkan. Bisa langsung raise hand atau off mic atau juga lewat chat. Monggo.
Oke, makasih waktunya. Mungkin saya mau sedikit bertanya ini ke Mas Hanif. Monggo Pak. Iya. Jadi sudah tersampaikan dengan jelas tadi di depan dari Mas Hanif menyampaikan. Ya, alhamdulillah sebenarnya kalau potensi wisata untuk Pulirjo sendiri sih masih belum ada. Emang kita sengaja bikin gitu Pak Hanif ya. Mudah-mudahan nanti kedepannya Pak Hanif juga bisa membantu Desa Pulirjo jadi bagian dari konsultan, karena ini Mas Hanif juga membidangi. Kalaupun mungkin nanti bisa memberikan bentuk kontribusi, membantu juga untuk Pulirjo kan seperti itu. Dan saya pun juga udah ada memulai gini Pak Hanif, setelah saya juga mendirikan asosiasi sama teman-teman penggiat wisata Tulungagung yang tergabung dalam asosiasi Dewi, termasuk saya Dewi ya. Ya, bagian di dalamnya kepengurusan. Karena dari bagian impian saya itu bagaimana kita mengemas suatu potensi wisata yang ada di Tulungagung, khususnya Pulirjo. Makanya ini karena potensi alam kita ndak ada yang mungkin yang kita bisa tonjolkan karena area kita bentuk dataran. Makanya kita sengaja membuat konsep ekowisata itu ya baru sekarang ini. Makanya butuh bantuan teman-teman dari UGM juga untuk pendampingan, syukur-syukur nanti kontribusinya bisa kita harapkan bagaimana bisa berinteraksi langsung dengan masyarakat Pulirjo, bisa ikut mendampingi, support. Karena konsep kita kemarin ke arah wisata edukasi, termasuk yang saya sampaikan di depan, dari menanam sesuatu, berbuah, sampai ke jadi produk olahan. Mungkin konsepnya seperti itu Pak Hanif ya. Jadi bagian dari nilai tambah tadi tidak mengurangi suatu misi awal atau suatu kegiatan masyarakat yang semula bertani ya tetap bertani, yang mungkin konsep kesehariannya sebagai wira swasta atau mungkin pedagang ya biar tetap mengalir apa adanya. Jadi konsep kita kan memanfaatkan lahan pekarangan yang ada supaya ada nilai tambah. Dan kita kemas karena kita punya 16 RT kemarin. Jadi kita harapannya kita branding di dalam satu kampung wisata di setiap RT itu punya ciri khas tersendiri. Mungkin ada yang kita namakan, kita sengaja suruh bikin nanam telas singkong. Jadi dari menanam singkong sampai itu berbuah hingga dijadikan produk olahan. Nah, di situ bisa menjadi daya tarik secara berkesinambungan. Jadi tidak akan mati termakan oleh tren kan seperti itu. Itu gambaran harapan saya ke depannya. Jadi memang bonus demografi di sini yang kita harapkan seperti itu. Jadi mohon nanti bantuan pendampingannya juga, karena skala suku desa sudah kita berusaha untuk konsep, tapi masih belum sempurna. Makanya dengan adanya teman-teman dari UGM, besar harapan bisa membantu kita dalam membuat suatu master plan sekaligus program kayak gimana biar gambaran atau bentuk-bentuk cita-cita kita itu bisa diaplikasikan dalam bentuk nyata kan seperti itu. Jadi konsepnya kurang lebih seperti itu Pak Hanif. Jadi bagian bonus itu kan saya sering melihat juga di lahan-lahan pekarangan masih belum termanfaatkan secara maksimal. Makanya butuh dukungan juga bagaimana nanti dari sistem marketnya, sebagian juga wadah saya juga udah menyiapkan wadah teman-teman asosiasi ini kan sebisa mungkin paket wisata Tulungagung itu Pulirjo juga dapat bagian karena kita berada di posisi perbatasan masuk Kabupaten Tulungagung. Bisa mungkin kalau mungkin dari Jogja atau mungkin dari yang lainnya kalau ke Tulungagung, gambaran kedepannya kan kita paket seperti itu Pak Hanif. Jadi kalau ke Tulungagung mampir dulu ke Pulirjo karena diakses pintu masuk kan seperti itu, baru mungkin ke pantai atau ke yang lainnya. Makanya mohon nanti dapat skala prioritas ini teman-teman UGM bisa singgah dan mampir, bisa berinteraksi langsung dengan saya, dengan masyarakat Pulirjo. Ini betul-betul kita harapkan, mungkin Mas Ivan sama teman-teman yang lain
berkenan hadir. Jadi yang tidak tahu bawa oleh-oleh apa dari Jogja nanti ya untuk ke Pulirjo. Ya mungkin itu Pak Hanif ya. Iya. Pak Hanif, jadi nanti juga bisa mampir, bisa berinteraksi langsung, juga saran masukannya kita harapkan. Iya, Pak. Ya, Terima kasih. mungkin sementara itu. Terima kasih. Iya. Ya, jadi saya berbagi pengalaman juga ya, Pak ya. Jadi kalau nggak salah tahun lalu sih, Pak. Sorry, masih tahun ini. Tahun ini sebelum puasa, saya juga mendampingi desa Guli di Kabupaten Boyolali ya. Itu sama, posisinya juga sama seperti yang dikondisikan Pak Agung ya. Jadi di sana tidak punya wisata alam, tidak punya potensi alam gitu ya, yang bisa benar-benar menarik wisatawan. Tapi mereka punya lahan-lahan yang kemudian itu bisa difungsikan untuk kegiatan masyarakat. Jadi muaranya itu bukan pengembangan desa wisata, tapi nantinya akan diarahkan ke desa wisata. Nah, salah satu potensi di sana adalah bukan kerajinan, jadi pembuatan furnitur gitu ya, membuat meja, kemudian membuat kursi, kemudian membuat pintu, kusen gitu ya, di salah satu desa itu. Dan itu mayoritas penduduknya, masyarakatnya itu semua adalah pengrajin dari kayu itu tadi. Nah, kemudian gimana nih caranya untuk mengembangkan wisata? Kemudian Pak Kepala Desa punya ide, memanfaatkan lahan-lahan kosong gitu ya, karena itu memang lahan produktif tapi kok tidak dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat. Kemudian dibuatlah program menanam pisang, kemudian membuat zona hijau, kemudian ada namanya buat lapangan ya. Nah, arahnya memang ke pengembangan pariwisata. Ada salah satu contoh lagi Pak di Penting Sari. Kalau jenengan main ke Yogyakarta, mampirlah ke desa wisata Penting Sari ya, berada di Cangkringan dan berada di cukup dekat dengan Merapi, sekitar 14 km kalau nggak salah dari Merapi, dari puncak Merapi. Nah, desa wisata Penting Sari ini juga sama posisinya, tidak memiliki potensi alam. Nah, tapi kenapa kok wisatawan yang mau datang ke sana itu harus antri dulu? Ya, minimal antri lah mereka gitu. Dan bahkan Penting Sari ini baru-baru ini mendapatkan penghargaan ya dari dari Organisasi Pariwisata Berkelanjutan Dunia. Jadi ada 4 di Indonesia itu yang mendapatkan penghargaan dari Organisasi Pariwisata Dunia. Yang pertama ada Penting Sari, kemudian yang kedua ada namanya di Penglipuran di Bali ya. Kemudian ada 4, 2 di Malang, 2 di Bali, 2 lagi di Yogyakarta, satunya Ngelanggeran. Pemutaran, Penglipuran, Penting Sari sama Ngelanggeran. Ada 4 di dunia yang Indonesia ada 4 yang masuk kategori dunia. Nah, menariknya teman-teman sekalian di Penting Sari ini mereka nggak punya alam, nggak punya sama sekali potensi alam. Tapi kenapa wisatawan yang harus datang ke sana itu mereka harus mengantri saat booking, saat reservasi, ya. Ternyata menariknya adalah itu tadi, ya, mengemas apa yang ada menjadi sebuah atraksi. Misal nih, di sana ada masyarakat yang menanam obat-obatan herbal, gitu ya, obat-obatan keluarga, gitu, tanaman obat keluarga toga, gitu. Kemudian itu menjadi paket wisata. Wisatawan datang, mereka belajar mengenal jenis-jenis tanaman obat keluarga, belajar cara mengolahnya. Kemudian di sana juga ada masyarakat yang budidaya ikan. Bagi masyarakat kota, menangkap ikan lele itu sesuatu yang langka, sesuatu yang sulit gitu ya. Jadi wisatawan kota itu ditugaskan untuk menangkap ikan lele di kolam. Tentu kolamnya sudah dikuras dengan kondisi air yang sedikit gitu ya. Kemudian disuruh nangkap gitu. Kemudian diajari cara memasak ikan lele menggunakan saya lupa, mangut gitu ya, mangut lele gitu. Kemudian di sana juga ada pembuatan wayang dari rumput, dari suket, itu yang diajarkan. Terus di sana ada kelompok karawitan, ternyata wisatawan yang datang ke Penting Sari itu diajarkan untuk menabuh gamelan gitu ya, belajar untuk menabuh gamelan. Hal seperti itu, hal-hal yang sebenarnya sudah lumrah dilakukan oleh masyarakat desa. Jadi tidak membuat sesuatu yang baru, tapi apa yang ada kemudian itu dikreativitaskan, diinovasikan menjadi paket wisata. Nah, mungkin ini bisa dicontoh juga di Pulau Rejo, apa yang ada di Pulau Rejo bisa dikemas sebaik mungkin, asalkan
tadi sudah saya sampaikan, punya nilai storytelling yang kuat, punya nilai interpretasi yang kuat, itu pasti akan laku untuk pasar desa wisata. Seperti itu Pak Agung dan Mas Ivan, mungkin ada lagi yang lain, mudah-mudahan cukup membantu ya. Oke, terima kasih Pak Hanif. Nggih. Monggo yang lain teman-teman. Ya Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Yang dari tim Pok Darwis ada berapa orang Mas yang join? Sudah terbentuk belum Pok Darwisnya Pak Agung? Kalau Pulirjo sementara belum ya. Oh, Memang kita belum. rencanakan karena di posisi ini kan nanti kita akan presentasikan juga ke teman-teman Karang Taruna mungkin yang bisa ajak merintis nantinya. Oke, berarti tahapnya belum jadi desa wisata ya, baru merencanakan ya. Nah, ini baru merencanakan juga, ini sudah action sebetulnya, sudah Oke. mulai ya. Sudah ada terbentuk di kampung-kampung kuliner sudah ada, sekarang ada 5 titik, tapi untuk posisi kelangsungannya ini dalam situasi pandemi juga masih banyak kendala. Iya, betul. Dengan berjalannya waktu, sekaligus nanti sistem sudah terbangun, termasuk nanti syukur-syukur kalau dari teman-teman UGM ini bisa pendampingan langsung ini, mungkin sekaligus juga bagaimana kira-kira punya konsep yang bisa kita aplikasikan gitu mungkin Pak. Iya. Ya, berarti itu Pak langkah pertama memang perencanaan dulu ya, perencanaan ide-ide besar itu dituangkan, jangan lupa ditulis ya Pak ya, ditulis. Nah, dan samping itu juga harus dibentuk organisasinya. Ya, dalam hal ini mungkin Pok Darwis, mungkin itu juga ada apa namanya, ada kontribusi ASI Dewi yang monggo dilibatkan juga teman-teman ASI Dewi. Tuh, Mas Andi Yuwono ya. Ya. Mungkin sudah familiar Mas Adib ya? Gimana? Sama Mas Andi. Gimana Pak? Ketumnya kan Mas Andi, dari Blitar ya. Iya, beberapa kenal saya Pak. Iya, iya. Ya syukur nanti kapan hari kita agendakan. Iya. Monggo yang lain teman-teman. Monggo Mas Ivan. Iya, untuk Ibu, Bapak, dan teman-teman mungkin jika masih ada yang ingin ditanyakan, monggo. Selama masih ada Mas Hanif di sini. Nah, mungkin saya mau bertanya ke Mas Hanif mungkin ya Mas. Iya, gimana Mas Ivan? Saya agak ini sih Mas, agak penasaran sama yang namanya storytelling Mas. Jadi apakah apa aja yang harus apa ya Mas, istilahnya di-include dalam storytelling pariwisata, desa wisata atau ekowisata gitu Mas. Karena kalau saya lihat-lihat biasanya brosur-brosur wisata itu kata-katanya biasa aja gitu Mas. Walaupun sebenarnya tujuannya menarik tapi saya baca kok kurang menarik gitu Mas. Jadi apa sih yang bisa sekiranya dari storytelling atau narasi wisata itu menarik gitu Mas? Oke. Baik, pertanyaan storytelling ya. Jadi storytelling itu nggak jauh beda dengan untuk pembuatannya ya, pengimplementasiannya itu tidak jauh berbeda dengan teknis jurnalisme pada umumnya. Ada 5W 1H, pertanyaan apa, mengapa, di mana, siapa, itu harus ada dalam storytelling. Kemudian bagaimana cerita itu memiliki unsur yang kuat. Nah, kalau teman-teman perhatikan, iklan-iklan perusahaan-perusahaan besar itu selalu pasti menggunakan storytelling yang kuat, ya. Misal iklan Gojek lah, iklan Gojek, dia selalu menampilkan kenapa sih Gojek itu tidak bilang aja gitu bahwa Gojek adalah perusahaan transportasi terbesar buatan anak bangsa yang melayani masyarakat untuk bisa pesan makanan, pesan pesan ojek, kemudian pesan mobil dan segalanya. Kenapa nggak terus terang bilang seperti itu? Justru mereka melakukan pengadaan, ya, membuang-buang uang untuk membuat iklan dengan storytelling yang kuat. Contoh, ada beberapa iklan yang itu saya harusnya bisa menunjukkan ini. Saya boleh nunjukkan ya, nggak apa-apa ya. Sebentar, saya carikan iklan-iklan yang mengandung storytelling.
Karena ini juga materi yang menarik teman-teman sekalian, ya. Nah, dalam storytelling itu selalu memunculkan yang pertama adalah sosok tokoh yang ingin diangkat, gitu ya. Film-film apapun, gitu ya, Marvel atau film-film luar walaupun dan Indonesia itu pasti selalu menampilkan perjuangan, gitu ya. Perjuangan dari seorang sosok. Begitu pula Gojek, gitu ya. Gimana Gojek itu bisa melayani masyarakat tengah malam, gitu ya, menjemput ibu hamil melahirkan, gitu ya, kemudian mengantar anak sakit, kemudian di tengah hujan deras, Gojek masih tetap beroperasi. Mereka ingin selalu menampilkan hal-hal yang bersifatnya perjuangan. Itu kalau dalam bahasa storytelling. Ya. Kemudian yang kedua, pasti ada maksud dan tujuannya. Tujuannya apa, goals-nya apa sih menceritakan hal itu. Kalau di pariwisata berarti untuk mendatangkan orang supaya tertarik datang ke desa wisata yang kita kelola. Itu goals-nya. Kemudian goals terakhir dari storytelling itu sebenarnya adalah untuk menahan lama tinggal wisatawan. Ya, perhatikan menahan lama tinggal wisatawan. Kita nggak pingin wisatawan itu datang 1 jam, 2 jam, kemudian pulang. Atau datang 1 hari tok, menginap semalam, kemudian pulang. Kita ingin mendatangkan wisatawan itu, dia lama-lama tinggal di desa wisata kita. Membelanja, dengan dia semakin lama tinggal di desa kita, dia akan membelanjakan uang semakin banyak. Iya nggak? Ya. Itu kan tujuan akhirnya itu. Kalau dia tinggal di desa wisata dalam waktu lama, 2-3 hari, otomatis dia akan membelanjakan uangnya semakin banyak. Nah, butuh apa desa supaya wisatawan itu bisa memiliki lama tinggal yang lama? Salah satu adalah storytelling. Bayangkan teman-teman sekalian kalau teman-teman hanya menjual wisata alam, ya. Di sana misal ada sunrise. Kemudian teman-teman jual itu kepada wisatawan, kemudian wisatawan membelinya gitu ya. Kalian teman-teman pemandu desa Purworejo mungkin mengajak mereka berkeliling gitu ya, menikmati sunrise tanpa diceritakan bukit apa itu ya. Mereka mungkin hanya menikmati sunrise-nya, berfoto-foto kemudian pulang. Bayangkan kalau teman-teman bisa bercerita. Oh, dulu di sini di bukit ini adalah tempat bertapaan seorang apa misalnya. Disinilah dia melihat bintang Atsiri misal seperti itu. Untuk menentukan bangunan apa yang akan dibangun di tanahnya. Begitu pula kan kalau teman-teman datang ke Borobudur, ke Candi Borobudur itu ya. Kalau teman-teman hanya menikmati candinya, melihat apa batu-batuannya, teman-teman juga akan nggak ngeh gitu ya. Apa cerita dalam Borobudur itu. Tapi kalau teman-teman pelajari betul gitu ya. Oh, ternyata untuk mengitari Borobudur itu harus melakukan pradaksina gitu ya, memutar dengan arah jarum jam. Oh, ternyata ada teka-teki yang belum dipecahkan loh di Borobudur. Itu namanya Arca Karyawi Bangga yang paling bawah. Kemudian ternyata tingkatan Borobudur itu ada tingkatannya sendiri loh gitu. Ada Arupada tuh dan segalanya. Ya, jadi storytelling itu mengemas tujuannya adalah untuk mengemas suatu daya tarik supaya wisatawan itu bisa betah lama-lama tinggal di desa wisata. Tujuan akhirnya seperti itu. Nah, tipsnya seperti apa? Gunakanlah ilmu jurnalistik 5W1H, kemudian juga masukkan unsur-unsur itu tadi, sosok atau tokoh yang menceritakan tentang perjuangan, dan kemudian cari goals akhirnya. Ya. Jadi kalau bahasa brosur itu sebenarnya bahasanya memang bahasa ringkas ya, dan bahasanya bahasa simple. Nah, tapi storytelling itu bisa diceritakan lewat misal sosial media Instagram, lewat Facebook, lewat website. Karena kalau dituangkan di dalam brosur, tentu akan memakan halaman yang lebih banyak dan tentu akan memakan biaya yang cukup banyak, gitu ya, karena biaya cetak dan lain sebagainya. Jadi memang brosur itu memang ditujukan untuk menampilkan hal-hal yang menarik. Makanya brosur itu adalah bermain di foto, bermain di harga, siapa narah hubungnya, kemudian keterangannya pun hanya sedikit-sedikit. Karena itu tadi pertimbangannya. Kalau menampilkan storytelling yang kuat, yang panjang, itu akan memakan banyak halaman dan tentu akan meningkatkan biaya cetaknya, semakin mahal. Seperti itu Mas Ivan. Saya ingin menunjukkan video tapi next saya deh nanti deh. Soalnya agak ribet kalau nyari.
Ya, baik Mas, makasih banyak atas ilmunya tadi tentang storytelling. Ayo untuk Bapak Ibu sekalian dan teman-teman mungkin ada yang penasaran juga kayak saya gitu. Jadi monggo dipersilakan selama masih dibuka sesi tanya jawabnya. Monggo teman-teman. Baik, apakah suara saya jelas, Mas Ivan? Ya, terdengar suaranya Mas Ferdi. Oh Monggo ya, Mas Ferdi. Ya, mari Mas Pedri. saya ingin bertanya, Mas. Dari pengalaman Mas mendampingi beberapa desa wisata, sebenarnya ada kendala-kendala nggak sih, Mas, yang tentang, misal contohnya ke partisipasi warga. Contohnya kayak warga yang tidak welcome dengan adanya pembangunan desa wisata dan lain sebagainya seperti itu. Boleh diceritakan, Mas? Apakah ada kendala-kendala seperti itu? Terima kasih. Ya, baik. Kendala di setiap lokasi itu berbeda-beda ya. Salah satunya itu tadi bentuknya. Ada bentuk penolakan, ada bentuk partisipasi yang kurang. Nah, tapi prinsipnya teman-teman sekalian, kalau kita punya niat baik, ya, yang itu bukan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk kesejahteraan masyarakat, action aja, lakukan aja, ya. Karena karena selama saya pendampingan, ya, ada yang diikuti oleh banyak orang. Misal dalam sekali pendampingan, kita kan kalau pendampingan itu minimal 2 bulan ya, sama kayak KKN lah, minimal 2 bulan. Pertemuan pertama, kedua, ketiga itu dihadiri 50 orang. Nah, ingat pasti akan ada seleksi alam, ya. Kemudian pertemuan keempat, pertemuan kelima terpangkas jadi 30 sampai 40 orang, ya. Kemudian pertemuan terakhir pas tes tour ada 20 orang, ya. Kemudian saat launching naik jadi 150 orang. Itu pernah, ya. Kemudian waktu saat memberi pelatihan selama 2 bulan ada di salah satu desa di Nganjuk sana, gitu ya. Selama pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir, gitu ya, kita biasanya dalam 2 bulan itu ada sekitar 8, minimal 8 pertemuan, itu diikuti hanya oleh 6 orang saja. Paling sedikit diikuti oleh 2 orang. Tapi di akhir, gitu ya, ketika kita melaunching sebuah acara, gitu ya, waktu itu kita melaunching sebuah pesta durian, gitu ya. Jadi bazar durian, 15.000 durian, karena itu sebagai kekuatan desanya terkenal sebagai desa penghasil durian. Kita bikin event itu, yang terlibat masyarakatnya itu lebih dari 200 orang. Mulai dari penjual, penjaga parkir, keamanan, kemudian kesenian dan segalanya. Lebih dari 200 orang. Nah, jadi pesan saya adalah ketika punya niat baik untuk membangun desa, ya, lakukan. Karena kita nggak tahu siapa-siapa yang akan mendukung kita di belakang dan siapa-siapa yang akan membantu kita ketika kesulitan. Ya, itu tadi sih, Mas. Jadi ya ini juga buat Mas Agung dan teman-teman di desa maupun Dakwis, semangat aja buat desa wisata. Hasilnya toh bukan untuk kita pribadi. Hasilnya tentu untuk desa kita tercinta. Hasilnya tentu untuk masyarakat yang ada di desa Pulerejo. Seperti itu, Mas Ferdi. Kalau pengalaman seperti itu selalu saya rasakan. Ya, baik, Mas. Terima kasih atas jawabannya. Jadi terima kasih banyak atas kehadirannya Bapak Ibu warga desa Bendosari dan Pulerejo. Terima kasih Pak Agung, Ibu Ana telah ya. Terima kasih Pak Agung ya. Sama-sama Mas Hanif ya. Next sambung lagi. Iya Pak Agung. Terima kasih juga Mas Hanif sudah memberikan ilmu-ilmu tentang ekowisata kepada kami semua. Dan terima kasih buat teman-teman sekalian yang sudah hadir. Saya memohon maaf atas kesalahan yang saya perbuat selama berjalannya acara. Saya Ivan selaku MC pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak.